selanjutnya pada chapter 4 membahas tektonik lempeng. Jadi bab ini membahas teori paling fundamental dalam geologi modern, teori tektonik lempeng, yang menjelaskan bahwa kerak bumi litosfer terbagi menjadi lempeng-lempeng besar yang bergerak di atas lapisan plastis astenosfer. Nah, terus bukti awal pergeseran benua itu gagasan awal bahwa benua pernah menyatu pertama kali ditemukan oleh Alfred Wegener pada tahun 1912. Ia menyatakan bahwa seluruh benua pernah bersatu membentuk super benua Pangea yang kemudian terpecah dan bergerak ke posisi sekarang. Bukti-bukti utama Wegener itu kecocokan bentuk benua seperti pantai barat Afrika dan pantai timur Amerika Selatan. Kesamaan fosil, misalnya fosil Mesosaurus di Afrika dan Amerika Selatan. Kesamaan jenis batuan dan struktur geologi di berbagai benua. Selanjutnya ada jejak glasiasi kuno di daerah tropis yang kini tidak beres. Namun, Wegener tidak dapat menjelaskan mekanisme bagaimana benua bisa bergerak, sehingga teorinya sempat ditolak. Terus ketiga itu ada skeptisme terhadap pergeseran benua. Pada awal ke-20, banyak ilmuwan yang menolak gagasan Wegener karena ia tidak memiliki bukti fisik tentang mesin penggerak bumi. Sebagian besar ahli saat itu masih percaya bahwa bumi bersifat statis dan perbedaan bentuk benua disebabkan oleh penyusutan atau pengangkatan kerak. Terus yang keempat itu ada paleomagnetisme dan kebangkitan teori pergeseran benua. Pada 1950 sampai 1960-an, penelitian tentang paleomagnetisme, catatan magnetik batuan purba, menghidupkan kembali teori Wegener. Mineral magnetik dalam batuan beku menyimpan arah medan magnet bumi pada saat batuan itu terbentuk. Data menunjukkan bahwa arah kutub magnet purba di benua berbeda-beda, tetapi bila benua disatukan seperti posisi Pangaea, arah kutubnya sejajar, membuktikan bahwa benualah yang bergerak, bukan kutubnya. Terus yang kelima itu ada bukti modern pergeseran benua. Teknologi baru seperti sonar, peta dasar laut, dan pengukuran seismik menemukan punggungan tengah samudra mid-ocean ridge sebagai tempat kerak baru terbentuk, parit samudra sebagai tempat kerak lama menunjam, anomali magnetik simetris di kedua sisi punggung laut yang membuktikan penyebaran dasar samudra. Terus yang keenam itu ada penyebaran dasar samudra. Teori ini diajukan oleh Harry Hayes pada tahun 1962. Menurutnya, magma naik di punggung tengah samudra mendingin menjadi kerak baru dan mendorong kerak yang lebih tua menjauh ke dua sisi. Kerak lama akhirnya menukik kembali ke mantel di zona subduksi, sehingga siklus kerak samudra terus berulang. Terus yang ketujuh ada bukti tambahan, pola magnetik dan zona fraktur. Anomali magnetik laut menunjukkan pola simetris di kedua sisi punggung tengah samudra. Zona fraktur dan sesar transform membuktikan arah dan kecepatan gerak lempeng. Pengukuran satelit dan GPS modern kini secara langsung mengonfirmasi bahwa benua dan lempeng bergerak beberapa sentimeter per tahun. Yang ke-8 ada batas-batas lempeng. Ada 3 jenis batas utama yang membuktikan berbagai fitur geologi di bumi, seperti batas divergen, lempeng bergerak jauh satu sama lain, terjadi di punggung tengah samudra di mana kerak baru terbentuk dari magma. Di benua menyebabkan rift valley seperti di Afrika Timur, contohnya Mid-Atlantic Ridge. Yang kedua itu ada batas divergen, lempeng bergerak saling mendekat. Terdapat 3 tipe, yaitu samudra-samudra. Salah satu lempeng menunjam membentuk busur kepulauan vulkanik, contohnya Jepang dan Filipina. Yang kedua ada samudra benua, lempeng samudra menunjam ke bawah benua membentuk gunung berapi daratan, contohnya Andes Cascades. Yang ketiga itu ada benua-benua, kedua lempeng bertumbukan tanpa subduksi membentuk pegunungan lipatan, contohnya seperti Himalaya. Yang ketiga itu batas transform, lempeng bergerak horizontal satu sama lain. Aktivitas utama adalah gempa bumi, contoh sesar San Andreas di California,
atau Sesar Anatolia di Turki. Ukuran yang ke-9 itu ada ukuran dan gerak lempeng. Ada sekitar 12 lempeng besar seperti lempeng Pasifik, Eurasia, Afrika, Amerika Utara, dan Indo-Australia, serta beberapa lempeng kecil. Kecepatan gerak lempeng bervariasi dari 1 hingga 10 cm per tahun. Pengukuran menggunakan GPS modern memungkinkan ilmuwan memetakan arah dan kecepatan setiap lempeng secara akurat. Yang ke-10, apa yang menggerakkan lempeng? Penyebab utama pergerakan lempeng adalah konveksi panas di mantel. Panas dari inti bumi menyebabkan material mantel naik dan turun. Kedua, itu arus konveksi ini menarik dan mendorong lempeng di permukaan. Tambahan gaya lain termasuk crate push, slap push. Crate push merupakan dorongan dari punggungan samudera yang baru terbentuk. Slap push yaitu tarikan dari lempeng samudera yang tenggelam di zona subduksi. Yang ke-11 ada plum mantel dan titik panas. Selain batas lempeng, ada juga plum mantel, saluran panas naik yang menciptakan titik-titik panas, hotspot, di kerak bumi. Contohnya di Hawaii, itu deretan pulau terbentuk karena lempeng Pasifik bergerak di atas titik panas yang tetap. Yang kedua itu ada Yellowstone, contoh titik panas bergerak di bawah benua. Titik panas membantu lacak arah dan kecepatan pergerakan lempeng dari waktu ke waktu. Yang ke-12 itu ada bukti hubungan tektonik lempeng dan geologi global. Distribusi gunung berapi, gempa bumi, dan palung laut berkorelasi kuat dengan batas lempeng. Tektonik lempeng menjelaskan pembentukan benua dan samudra, perkembangan sabuk pegunungan, pola penyebaran fosil dan batuan, serta evolusi kerak bumi. Yang ke-13 ada catatan akhir atau final note. Teori tektonik lempeng merupakan kerangka utama seluruh cabang geologi modern. Semua proses besar dari gempa bumi hingga siklus batuan dapat dipahami dalam konteks pergeseran dan interaksi lempeng tektonik.